Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini karena banyak yang bertanya nih tentang bagaimana kalau putra-putrinya yang baru lulus SMA ingin kuliah di Jepang, adakah beasiswa? Kalau ada, gimana cara melamarnya, beasiswanya dari mana, dan sebagainya. Alhamdulillah, bersama kita telah hadir Kang Iman Fauzi. Beliau awardee beasiswa yang dari SMA, kemudian langsung ke kuliah di Jepang. Di Jepang cukup lama, tinggal sekitar 6 tahun dan baru lulus tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun ini Mas ya? Tahun ini, Iya, tahun ini. Baik, langsung aja kita simak paparannya dari Kang Iman. Mangga mungkin memperkenalkan dulu dari Bogor nih, makanya memanggilnya Kang. Mangga Kang Iman. Ya, makasih Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman, saya dari Bogor, tapi asli mah Ciamis, lembur Ciamis. Iya, saya SMA-nya di Maninsan Cendekia Serpong dari madrasah. Kemudian setelah lulus SMA, sempat kuliah di ITB, tapi karena alhamdulillah dapat beasiswa ke Jepang untuk program D3, saya ambil, kemudian berangkat ke Jepang. Saya di Jepang D3 itu pertama 4 tahun, setahun sekolah bahasa Jepang di Tokyo, kemudian 3 tahun teknik mesin di Toyama Kosen, Toyama National College of Technology. Setelah 4 tahun D3 lulus, melanjutkan S1 extension di S1 di Kanazawa University. Nah, di situ ketemu Pak Iwan di Kanazawa. Ya. Ya, terus Ini aja tanya jawab aja. Beasiswanya dari mana itu, Kang Iman? Yang ini dari Max dari Monbuso yang D3-nya. Dulu proses apply-nya gimana, mungkin bisa diceritakan kalau dari SMA langsung, kemudian apply-nya gimana gitu? Ya, yang secara garis besarnya, kalau yang dari SMA itu, yang saya ketahui ada beberapa beasiswa untuk lulusan SMA untuk ke Jepang. Bisa dibaginya itu jadi D2, D3, kemudian S1. Nah, ini itu program dari Monbuka Kuso, dari pemerintah Jepang. Semuanya informasinya ada di Kedubes Jepang. Di Indonesia tinggal ada di Google, di search beasiswa Monbuka Kuso D2, D3, S1. Nah, itu beasiswa dari program dari pemerintah Jepang. Untuk beasiswanya sendiri, setiap tahun sekali ya? Iya, setahun sekali. Iya. Biasanya untuk pendaftarannya buka mulai Mei tahun sebelumnya. Mei tahun sebelumnya. Jadi maksudnya Mei kalau ketika anak-anak SMA itu kelas 2 gitu? Atau gimana? Oh, enggak, kelas 3. Oh, Mei kelas 3, oke. Karena butuh nilai itu nanti kan nilai UN, nilai apa gitunya. Nah, tapi nanti berangkatnya April tahun berikutnya. Oh, berangkatnya April tahun berikutnya. Nge-play-nya Mei. Iya. Berarti mereka juga belum lulus ya kalau Mei-nya? Anak-anak SMA. Iya, jadi atau hampir lulus kali ya? Hampir lulus ya. Udah UN ya? Udah UN ya? Iya. Oke. Jadi Mei ke Juni gitu. Jadi waktu itu saya ngumpulin SKHUN gitu. Oke. Ke Kedubes Jepang di Tamrin. Oke. Nah, biasa buka itu sekitar Mei ke Juni. Kemudian seleksi berkas. Seleksi berkas, persyaratannya itu dulu itu kan masih ada UN ya. Sekarang kan UN lagi nggak ada nih. Jadinya ada perubahan-perubahan kayaknya bagaimana cara daftarnya. Desas-desusnya sih sekarang diubah jadinya pakai penilaian rapot seperti SNMPTN. Kayak jenjang nilainya misalnya stabil nggak atau misalnya konsisten tidak naiknya gitu.
Kalau dulu pas lagi sampai tahun kemarin itu menggunakan nilai UN. Untuk bisa daftar yang beasiswa S1 itu minimal rata-rata nilai UN-nya 8,4. 8,4 baru bisa daftar ya? Iya. Oke. Kalau untuk D3 dan D2 itu minimal rata-ratanya 8,0. Kalau 8,4 itu tadi apa? S1? Yang S1, iya. Jadi S1 UN-nya 8,4, kemudian 8,0 untuk D2 dan D3. Iya. Oke. Nah, saya waktu itu ambil yang D3. Waktu itu saya kenapa ambil D3 sih? Karena kuotanya paling banyak. Karena melihat kan ada misalnya berapa yang lulusnya gitu. Oh gitu. Kalau waktu Kang Iman berapa kuotanya? Untuk S1 beasiswanya untuk berapa orang gitu? S2? Kuotanya itu nggak ada kuota pastinya karena itu kuota untuk seluruh dunia. Tapi jadi ngelihat tahun sebelumnya gitu berapa orang. Waktu setahun sebelum saya kan S1 5 orang, kemudian D3-nya 22-an, D2-nya juga belasan atau 20 sekitar ke 20-an gitu. Karena yang S1 cuma 5 orang gitu saya mikir kan banyak ya SMA 8 Jakarta, SMA berapa yang pinter-pinter juga, jadi ambil peluang lah yang penting ke Jepang dulu gitu. Jadi ambil yang D3-nya gitu. Oh, oke. Kemudian Jadi, setelah seleksi berkas? Nah, setelah seleksi berkas itu tes tulis di tempat yang udah ditentukan. Waktu itu saya tes tulisnya di Pusat Kebudayaan Jepang UI. FEB UI. Tes tulisnya FIB apa ya? aja? FIB. Kang Iman. Tes tulisnya, ya. Mata kuliahnya, pelajarannya. Pelajarannya. Untuk yang D3 itu, jadi kan ada dibagi dua, ada fisik, mau yang jurusan yang fisika atau yang kimia. Jadi kayak misalnya jurusan kayak teknik mesin atau misalnya elektro, itu ambilnya yang fisika. Jadi tesnya itu ada matematika, kemudian fisika. Kalau yang kimia? Yang kimia itu yang misalnya ambil jurusannya kimia, teknik kimia atau material gitu, yang kayak gitu. Itu tesnya matematika sama kimia. Itu tesnya pakai bahasa Inggris tesnya. Oh, semua tesnya Soalnya pakai bahasa Inggris? Iya, soalnya pakai bahasa Inggris. Tapi Matematika materinya itu kalau saya ingat lagi selevel inilah SBMPTN. Tapi bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oke. Masih ingat nggak mungkin jumlah soalnya? Kalau fisika berapa atau matematika berapa waktu itu? Itu soalnya sebetulnya ada tuh, soal-soal sebelumnya ada di internet itu. Ada ya. Tapi Ada. gambarannya berapa tuh? Fisika berapa soal? Fisika itu jadi ada soal singkatnya, terus ada soal ceritanya. Soal gitu. Singkatnya sekitar 20, apa tuh soal ceritanya 5, terus bercabang gitu. Dan bukan ABCD, jadinya itu ada kotaknya. Jadi itu kita ngisi jawabannya aja. Di kotak itu. Tapi tulis tangan gitu, bukan ABCD. Di kotak itu berapa gitu, udah gitu sama satuannya gitu. Setelah itu, setelah tes tulis, nanti ada pengumuman lagi lulus tes tulis gitu kalau lulus. Nah, waktu itu tes tulis, kemudian pengumumannya Agustus, setahu saya waktu itu. Tes tulisnya apa, Mei? Juni? Tes tulisnya setelah setelah wisuda SMA sekitar Juli kayaknya. Juli ya. Tes tulisnya diumumkannya? Diumumkannya Agustus. Agustus, oke. Nah, waktu itu persis saya lagi orientasi di ITB, tes wawancaranya. Waktu itu udah masuk ke ITB ya? Udah. Waktu itu tes tulisnya itu, ya tes tulis Juli sekitar
Juli, kemudian wawancara itu pas lagi OSKM ITB. Jadi saya bolos OSKM apa ITB, orientasi apa sih yang ospek. ospek. Saya Hmm. bolos ospek itu bilang di Jakarta soalnya wawancara Iya, di Kedubes. oke. Itu Nah, kan wawancara masih di ingat nggak yang daftar berapa, lulus seleksi tes tulis berapa gitu waktu kalau itu? yang daftar itu kata diceritain sama orang Kedubes ya ada ribuan gitu yang Hmm. daftar. Hmm. Untuk yang tes tulisnya sendiri itu beda-beda. Kalau yang saya D3 itu sekitar yang tes tulis ada 400 500. Jadi kan dibagi tuh. Hmm. Ada yang di Medan, Hmm. itu Kedubes Jepang kan ada di Medan ya, Hmm. kemudian ada di Jakarta, Hmm. kemudian di Surabaya dan di Makassar. Hmm. Ada 4 Kedubes Hmm. cabang Kedubes Jepang. Oke. Nah, di daerah masing-masing itu ada tes tulisnya. Jadi di Medan ada tes tulis itu, kemudian Hmm. Jakarta ada Hmm. Oke. itu Dari pakai 400-an itu gedung, menjadi berapa tes tulis? jadi sekitar 40-an. Oh, jadi hanya 10%-an yang diambil ya dari tes tulis itu Iya, ya? iya. Oke. Setelah tes tulis kan? Di tes tulis, tes wawancara tuh 40 orang. Hmm. Semua itu dikumpulkan di itu Kedubes gitu. Di Kedubes Hmm. di Jakarta Hmm. buat wawancara sama pihak Monbuso-nya, kemudian sama alumni Monbuso Oh, dari yang udah Monbusonya sama dari alumninya. Orang uh, Indonesia uh, berarti, alumni Monbuso itu. iya orang Indonesia yang udah berkarir di Indonesia. Mungkin aja nanti Iman yang nanti saya wawancara. jadi wawancara kalau udah ya istilahnya Iya, senior lah. iya. Udah 40-an, Biasanya 50. apa yang ditanyakan di wawancara itu? Ya ditanya wawancara misalnya kenapa mau daftar, Hmm. kemudian udah ada restu orang tua nggak, Hmm. terus cita-cita mau apa, misalnya ke Hmm. Jepang kenapa gitu. Hmm. Ada triknya Eh, nggak supaya lulus tuh gimana gitu? Atau saya sebenarnya alir aja? ini mengalir aja. Jadi waktu itu wawancaranya 40 orang, satu ruangan itu 5 orang langsung dijajarin Oh, gitu. dipanelkan 5 orang wawancaranya. Iya, Ya, ya yang terus saya mewawancaranya di berapa orang? Interviewernya? interviewernya 3 orang. 3 orang, oke. Jadi yang 2 orang itu penanyanya, 1 orang dari kedubesnya bagian sekretarisnya gitu, yang kayak Hmm. bawa Nulis-nulis. kertas itulah, Oh, nulis gitu. oke. Nah, 5 orang waktu itu saya kebetulan di bagian pojok. Bagian pojok jadinya Hmm. kena pertanyaan awal. Ya, Hmm. maksudnya kan, Enak lah. Jawabannya jawaban pertama. iya jawaban pertama kan, iya. Jadinya yang lain kan mikir gitu kan. Iya. Aduh, udah dijawab sama dia gitu. Wawancaranya pakai bahasa apa, Kang? Ini ditanya mau pakai bahasa apa gitu kan. Hmm. Kamu Terus? bisa nggak, udah bisa bahasa Jepang belum? Belum gitu. Saya masih belum, bahasa Indonesia aja gitu. Oh, ntar. Jadi berarti tidak perlu mempersiapkan bahasa Jepang ya dalam proses ini ya, rekrutmen Monbuso ini ya? Enggak. Nol. Nol ya bahasa Jepangnya. Nggak Berarti, apa-apa, iya. oke, nggak apa-apa ya. Jadi wawancara pakai bahasa Indonesia atau Inggris? Bahasa Indonesia Bahasa waktu Indonesia, itu. oke. Heeh. Mm. Kemudian setelah itu diumumkan berapa lama nih dari ini wawancara bulan apa, Agustus juga? Agustus. Agustus langsung Iya. diwawancara terus diumumkannya Umumkannya itu Desember. Desember. Cukup lama ya berarti ya? Iya, 6 lama. bulan Jadi ya? saya udah sampai UAS semester 1 di ITB-nya udah selesai. Di ITB udah sampai semester 1 baru keluar pengumumannya ya? Iya, selesai UAS, udah Nah, terus keluar yang itu oke. Jepang. Dari Desember 400 akhir jadi lah. berapa orang, Kang, yang lulus wawancara? Oh, 40 ya, wawancara 40 Dari orang. 40, sorry, dari 40 yang wawancara jadi berapa orang? 23. Hampir setengahnya ya, Iya, 23 orang. Kemudian hmm. tahap berikutnya apa setelah wawancara itu? Udah. Setelah itu finish. Nah, Finish. saat wawancara itu juga, jadi saat kan wawancara tuh ganti-gantian tuh. Ya. Nah, pas lagi di tempat tunggunya itu, Hmm. ada itu juga pihak kedubes dari bidang pendidikannya itu menjaga, itulah kasih orientasi gitu. Hmm.
Di situ juga itu dikasih tes bahasa Jepang, tes tulis bahasa Jepang. Tapi Tuh. katanya ini hanya formalitas katanya, maaf maksudnya Oh, buat jadi nggak menentukan pengumpulan, ya? nggak menentukan gitu. Oke. Saya juga nggak ngerti sama sekali, jadi cuma ini aja ABC 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 gitu habis. Setelah itu berarti yang 23 orang itu dinyatakan lulus ya? Bulan Iya, Desember itu. mm, Setelah bulan Desember itu berarti tinggal nunggu keberangkatan bulan Maret itu. bulan April tanggal 1. Oh, April tanggal 1 berangkat dari Indonesia. Iya. Oke. Nah, ini yang di cover biaya apa aja, Kang? Yang di cover semuanya ya, kayak yang biaya pesawat. Pesawat. Kemudian semua visa juga udah diurus sama kedubes gitu. Visa Nggak, udah ke Dubes, oke. ya tinggal itulah nyerahin paspor aja gitu. Ini paspor ya. Nyerahin paspor sama dokumen. Kalau selama di sana yang di cover biaya apa aja selama di Jepang? Selama di Jepang itu beasiswanya 117.000 per 117 bulan. yen ya, per bulan ya. Ya. Nah, Terus uang kuliah itu udah udah gratis ya, udah di cover semua uang kuliah ya. udah di cover semua. Jadi semua di cover, kemudian yang 117.000 yen per bulan itu adalah uang saku itu ya, Uang untuk saku, biaya uang hidup, ini biaya hidup misalnya kayak apartemen, apartemen makan, makan semua ya. Di sampai manage sendiri ya. sampai lulus 117 ya. Ya 117 per Hmm, bulan. Nah, per bulan ya. Kalau dirupiahkan sekitar 15 juta ya, 14. 15 Iya. jutaan per bulan. Mm. Cukup itu ya, kalau untuk hidup sendiri kayaknya ya. Cukup untuk D3. Nah, itu beda-beda, Kang. Jadi, Oh, beda-beda. kalau yang maksudnya D2 itu hidupnya di Tokyo, maksudnya sekolahnya di Tokyo kan, Hmm. itu kurang cukup mereka. Jadi, Cukup ya. butuh part-time lah maksudnya. Jadi, tapi kalau misalnya pingin ada tambahan ini bisa kerja kan ya kalau di Jepang ya? Bisa. Tapi kalau yang D3 itu karena hidup di desa, terus juga yang pas lagi sekolah bahasa di Tokyo-nya itu murah, tempatnya memang jaso, jadi ada peraturan nggak boleh part-time. Jadi setiap misalnya S1 kayak gimana, D3 kayak gimana, D2 tuh Beda-beda. masing-masing lingkungannya beda, tapi beasiswanya sama 117.000, tapi Hmm. itu bisa mencukupi atau enggaknya tuh setiap orang, setiap skema tuh beda ya. Kalau D3 sih alhamdulillah ya, karena Nggak di perkotaan ya? Jadi biaya iya nggak hidupnya di murah ya? perkotaan, jadinya cukup gitu. Hmm. Lebih malah ada Lebih yang ya, ngirim bisa itu. nabung ya, bisa ngirim ya. Bisa nabung. Kalau yang D2 saya tanya teman kan karena kuliahnya di Tokyo juga, Hmm. emang daerah perkotaan. Jadinya Ya. mereka kayak pindah apartemen gitu, dari yang tadinya asrama bahasa ke apartemen tuh mahal kan, sampai Mahal ratusan tuh. ribu gitu. Hmm. Nah itu mereka udah diwanti-wanti sih sama senpai-senpai, kamu nabung ya gitu, atau misalnya part time juga gitu, Hmm. boleh. Oke. Oke. Setelah nyampe ke Jepang, misalnya yang D3 itu kan berarti kalau D3 4 tahun ya. Tahun Ya, pertama itu apa, tahun kedua apa dan sebagainya gimana, Kang? ya D3 itu 4 tahun. Tahun Hmm. pertama itu 1 tahun sekolah bahasa di Tokyo, di daerah Shinjuku. Shinjuku, oke. Kalau yang teman-teman tahu, misalnya yang YouTuber terkenal deh, Jerome Pauline itu yang Nihongo Nihongo Mantapu. Mantapu. Ah. Itu di situ yang Ah. D3 Hmm. bahasa Jepangnya. Jadi Hmm. kita bareng-bareng sama belajar bahasa Jepangnya bareng-bareng sama yang penerima beasiswa Mitsui Busan. Hmm. Oke. Mitsui kan, Hmm. Mitsui Busan. Di Oke. situ di Japanese Language Education Center Tokyo. Oke. Kemudian setahun di situ belajar bahasa Jepang. Kemudian pas lagi bulan Julinya gitu kan, masuk April tuh, Hmm. April. Hmm. Nah, Julinya itu di mading tuh ada itu pengumuman. Hmm. Misalnya si anak ini ke D3 yang mana gitu, ke fakultas yang mana gitu. Oh, Se-Jepang itu ada yang menentukan ke fakultas yang mana siapa itu? Milih sendiri apa gimana?
Kalau fakultasnya kita milih sendiri, jadi ada 3 pilihan. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Itu, tapi kalau sekolahnya di mana itu kita nggak bisa milih. Itu ditentukan sama pemerintah Jepang. Oh, sekolahnya ditentukan, tapi fakultasnya bisa milih sendiri. Iya. Oke. Jadi berdasarkan pilihan fakultasnya itu, nanti kan, kalau fakultasnya Mechanical Engineering adanya di sini gitu, adanya di sini gitu kan, nggak semua kejuruan teknik di Jepang kan nggak semua ada yang fakultas itunya gitu. Oke. Nah, Setelah milih waktu fakultas, itu memilih fakultasnya udah dari itu ya, semenjak belajar ngumpulin bahasa. dokumen. Nah, enggak, semenjak di Indonesia. Oh, semenjak di Indonesia, kita sudah menentukan fakultas apa yang ingin kita Iya. tuju ya? Oke. Ada esainya juga lah, bikin kenapa gitu, why gitu kan. Jadi dokumennya tuh banyak, Pak. Jadi rekomendasi dari kepala sekolah, terus misalnya yang dokumen application form-nya juga panjang. Itu juga ngisi misalnya kenapa mau mechanical engineering, terus bikin esai 2 paragraf gitu. Oke. Kayak gitu. Setelah itu baru ditentukan oleh Jepangnya. Itu cocoknya di universitas mana gitu. Iya, jadi kan yang ambil program D3 ini kan nggak hanya Indonesia. Jadi di Tokyo itu ada dari Laos, dari Kamboja, dari Thailand, dari Mongolia, kemudian dari mana lagi? Dari negara ya, Afrika, banyak. berbagai negara, pokoknya ASEAN, kemudian Afrika sama Arab. Timur Tengah ya. Oke. Timur Tengah, misalnya Tunisia gitu. India, Pakistan juga ada gitu. Oke. Nah, kita itu jadi satu pool lah, satu angkatan gitu di situ. Sekitar 70 orang semuanya. Jadi waktu angkatan saya 70 orang yang D3, 23 orang itu dari Indonesia. Oke. Yang terbanyak waktu itu, yang kedua terbanyak itu dari Mongolia, sekitar 15 orang. Terus dari Thailand, kemudian selanjutnya. Nah, itu kebijakannya itu satu sekolah kejuruan itu hanya maksimal 2 orang. 2 orang Maksimal 2 dari orang. siswa Monbuso ini. 2 orang asing lah maksudnya. Jadinya kan di Jepang itu sekolah kejuruan D3 itu ada sekitar 50 kampus, 50 sekolah. Nah, nanti dibagiin gitu misalnya, oh ini di sini, ini di mana gitu. Kalau yang untuk S1 juga kayak gitu? Oh, untuk S1 beda. Kalau S1 itu mereka ujian lagi, ikut kayak SBMPTN-nya Jepang. Oh, jadi mereka bisa milih universitas. Jadi setelah di sini, setelah di Jepang? Iya, setelah di Jepang. Jadi kalau berdasarkan pendapat saya itu, kalau S1 itu yang susahnya itu di tahun pertama. Masuk Karena mereka universitasnya? bahasa Jepang. Karena mereka kan masuk universitas itu ujiannya pakai bahasa Jepang. Sedangkan mereka bahasa Jepangnya dari nol kan, istilah kebanyakan dari nol lah. Soalnya kan dalam 1 tahun itu harus bisa di atas N2, ke N1 gitu. Jadi mereka struggle-nya tuh di tahun awal gitu, pas lagi belajar bahasa Jepang tuh benar-benar nggak bisa baito, nggak bisa part-time gitu. Ini banget berarti ya, bahasanya harus advance banget, harus mahir banget ya, kalau untuk yang S1 ya? Iya. Yang untuk S1 itu memang struggle-nya di awal, soalnya kan itu menentukan nanti dia universitas di mana kan. Dia ada temen yang pintar gitu, yang pintar dapatnya di Tokyo Tokodai, di Tokyo Institute of Technology gitu. Yang biasanya sih masuk situ sih yang emang pintar gitu. Kalau yang D2 kan gimana itu? Oh, kalau D2 itu sama, udah dipilihkan sama ini. Sama skemanya seperti D3, tapi kalau D2 itu sekolahnya itu hanya ada di kota-kota kayak di Osaka atau di Kyoto atau di Tokyo, nggak ada yang di daerah gitu. Berarti mahal nanti biaya hidupnya ya kalau yang D2. Nah iya, D2 tuh mahal, jadinya sebelum tahun berikutnya, kan tahun berikutnya harus pindah dari asrama sekolah bahasa Jepang. Udah dibilangin sama kakak kelas itu, D2 itu nanti pindahannya kan di kota, mahal loh pindahan, jadinya harus nabung gitu, jangan foya-foya lah gitu. Baito gitu. Oke, Kang. Kalau secara umum sistem pendidikan di Jepang tuh seperti apa sih? Tadi ada D2, ada D3, ada S1 gitu.
Kalau secara umum ya sebetulnya D3 itu di Jepang nggak ada D3 sebenarnya, itu D3 itu D2 sebetulnya. Hmm. Jadi D3 yang kejuruan teknik itu di Jepang itu sebutannya Kosen, Kosen ya. Kosen, College of Technology. Hmm. Itu untuk orang Jepang itu masuk setelah lulus SMP. Jadi SMP, kemudian masuk SMA kejuruan yang berapa? 4 tahun apa 5 tahun gitu? 5 tahun. 5 5 tahun. tahun. Jadi statusnya D2 Uh, gitu ya. Jadi statusnya itu iya. oke, college ya. Nah, kita itu yang orang asing masuknya ke tahun ketiga. Sama-sama anak SMA itu yang tahun ketiga sebenarnya ya. College Iya, ya. jadinya jadi pas lagi saya masuk itu teman-teman pada pakai seragam SMA teman orang Jepangnya. Ah. Iya, Tapi nanti begitu keluar lulus ini bisa ngelanjutin ke universitas nggak? Kayak Kang Iman bisa berarti. bisa. Nah, Nah, bisa oh, nambah 2 tahun jadinya. nambah 2 tahun bisa jadi S1 gitu ya. Iya, S1. Ada di semua universitas nggak itu? Nah, kan karena teknik jadinya kita gampang Oh, karena untuk teknik yang gampang. D3 karena D3 ini teknik jurusannya, jadinya lebih mudah lah dimanapun kan universitas ada tekniknya ya, Oh, mau teknik mesin, mau teknik kimia. berarti yang Bonbuso ini yang beasiswa untuk D3 hanya untuk teknik yang terkait dengan fisika dan kimia saja ya? Nggak ada jurusan lain berarti ya? Saya ada ininya sih file jadi bentar ya. Uh, di sini ada mechanical engineering, terus ada electronic engineering, Jadi kemudian kebanyakan information. kebanyakan Iya, engineering gitu. emang semua engineering kalau yang D3. Yang non engineering nggak ada yang D3 Arsitektur. ya? Nggak ada kalau yang non engineering itu D2. Kalau yang D2 apa aja, Kang? D2 itu bentar. Mana ya? Secara umum lebih umum. Secara umum lebih umum yang D2. D2 tuh lebih spesifik kayak keahlian gitu ya? Contohnya apa sih, Kang? Contoh-contoh. Keahlian misalnya komputer gitu, atau misalnya desain grafis. Jadi udah spesifik banget ya? Spesifik banget. Kebanyakan itu yang bisa lanjut S1 itu ini pilihan untuk S1-nya lebih sedikit, Kang. Apa? Oh, karena lebih spesifik ya D2 itu ya. Mm-mm. Kalau D2 itu di sananya kayak D3 tadi kan SMA yang 5 tahun sebenarnya kita masuk di tahun ke berapa 3 SMA-nya. Kalau D2 ini Kode 2 ini konsepnya seperti Semonggako, seperti Alis kayak yang apa itu? 2 tahun yang keperawatan kayak gitu, yang 2 tahun Berarti lulusan SMA itu mah ya? vokasi. Lulusan SMA vokasi khusus 2 tahun gitu. Iya, benar-benar. Udah spesifik jurusannya keterampilan tertentu kayak perawat atau apa gitu ya? Iya. Masih Dan bisa ke itu S1 tapi jurusannya lebih sempit gitu ya? bisa ke S1 tapi lingkungannya kurang mendukung ya, maksudnya tuh kurang mendukungnya karena belajarnya kurang ini kayak matematika gitunya kurang. Jadinya harus belajar sendiri kitanya kalau mau masuk S1. Karena spesifik ya? Iya, karena udah langsung keterampilan. Sedangkan kalau yang Keterampilan ya? D3 kan ini ya Masih yang umum. masih umum lah. Istilah teknik kan memang belajar matematika lagi, fisika lagi gitu dalam bahasa Jepang gitu. Kalau yang D2 itu nama sekolahnya apa kalau di Jepang? Kalau tadi kan Koseng, kalau yang untuk Semonggako. Semonggako, itu yang dari SMA 2 tahun. Kalau Koseng itu Iya. SMK 5 tahun ya. SMK 5 tahun. Statusnya tapi kayak D3 di sini di Indonesia. Oke. Iya, D3. Kalau S1 lebih umum jurusannya. Kalau yang Manbuso S1. Oh, Membuso S1 itu ada 3 pilihan. Jadi ada IPA A, IPA B, IPA. Saya buka ini. IPA A, IPA B. Mana ya? Nggak kubu. Jadi semuanya intinya IPA gitu. Yang S1 juga. Ada sosialnya juga. Ada sosial juga. Saya ini apa ya? Screen share apa ya? Boleh, bisa kayaknya screen share. Nggak bisa. Atau diceritakan ini ya. Oh, ceritanya aja ya. Nggak bisa lagi. Ya. Ini
pilihan bidang studinya IPS, itu ada IPS A. IPS yang tipe A itu ada hukum, law, politics, pedagogi, sosiologi, Hmm. literatur, histori. Hmm. IPS B-nya ekonomi, bisnis Hmm. administrasi. Untuk IPA-nya ada IPA A, B, C. IPA A itu science, Hmm. electrical, Hmm. mechanical, pokoknya yang teknik-teknik. Hmm. IPA B itu agrikultural, yang pertanian, terus Hmm. kayak farmasi. IPA Hmm. C itu medicine, kedokteran. Jadi lebih inilah ya. Kalau yang S1 berarti lebih banyak ininya ya, pilihan jurusannya ya, dari mulai IPS, IPA juga ada ya. Iya, oke. Pilihannya lebih banyak, tapi Lebih banyak. itu Struggle tahun maksudnya pertama ya. kuota Kuotanya juga lebih sedikit struggle ya. tahun pertama, kuotanya sedikit, 5 orang, yang ya Ya. 5 orang kebanyakan per tahun. Hmm. 5 orang per tahun lebih dikit, dan ininya struggle-nya di tahun Tahun pertamanya pertama lebih cukup keras. lumayan keras ya, karena harus bahasa Uh, Jepangnya langsung jago di 1 tahun gitu ya, intinya. iya, benar-benar Dari 1 tahun nol. langsung jago karena kan langsung dikasih soal SBMPTN untuk Iya, SMA Jepang lah gitu. iya. Dan bahasa Jepang tuh cukup sulit sih. Saya rasakan saya belajar nggak bisa-bisa. Baik, Jadi biasa anak S1 mainnya kurang lah iya. istilahnya. Kalau sudah lulus dari sana bisa nggak kerja di Jepang, Kang Iman? Oh bisa. Jadi kalau yang D3 Hmm. itu berdasarkan angket Monbuso, Hmm. yang lulusan D3 kosen itu 60%-nya itu kerja, 40%-nya itu lanjut S1. Hmm. Kebanyakan itu memang orang Jepang itu kebanyakan untuk masuk D3 itu emang mau langsung kerja gitu kan, mereka lulus 22 tahun tuh Ya. D3 itu 22 tahun masih D3 ya, masih muda ya. masih muda-mudanya, terus Dan uh, gambaran umum sellernya gimana, Kang? Kalau di Jepang, mungkin pada pingin tahu nih di Indonesia. salarinya kalau Kalau yang lulusan D3, D3 itu per 190.000 190.000 yang D3. per bulan. Kalau yang S1 itu kan 210.000, 210 ribuan, 220 ribu. 210.000 yang S1. Iya. Dari Terus, situ, start dari situ, kemudian nanti biasanya kalau di Jepang naiknya berdasarkan senioritas gitu kan, Nengyō Gyoretsu. oke. Mm-mm. 190.000 Saya, D3 cukup besar ya, kalau dirupiahkan sekitar 25 juta lah kurang lebih. iya. Kalau ini sih bagi saya, kalau misalnya D3 emang berniat untuk kerja di Jepang itu, Hmm. eh, karena D3 ini udah ini ya, sejarah di Jepangnya panjang, jadinya Hmm. eh, banyak teman-teman saya orang Jepang itu masuk ke perusahaan besar gitu. Walaupun Hmm. memang start posisinya di bawah ya, maksudnya dari start posisinya di bawah tapi masuknya ke ANA, JAL atau GR gitu. Perusahaan-perusahaan terkenal Perusahaan, ya. ya perusahaan-perusahaan terkenal itu masuknya karena kan memang rekomendasi dari dosen ya. Hmm. Ini Oke. anak udah siap kerja gitu kan, silakan Hmm. masuk gitu. Hmm. Sedangkan kalau misalnya kita lanjut ke university kan Hmm. dibebaskan gitu kan, lebih Hmm. istilahnya cari cari sendiri lah gitu, walaupun Hmm. memang ada support dari apa Sensei, hunting job gitu nanti dari job. sensei gitu. Oke. Berarti untuk kalau secara yang saya tangkap berarti kalau untuk kerja D3 ini lebih mudah nyari kerjanya berarti, Kang Iman? Iya, kalau cari kerjanya Lebih mudah lebih mudah ya, lebih mudah karena memang rekomendasi dari dari senseinya sensei besar. besar ke perusahaan ya. Dan Jadi perusahaan sensei D3 itu kebanyakan memang dulunya karir hmm, meniti karir di perusahaan, kemudian ambil S3 jadi dosen. sensei di kosen gitu. Ya, sensei itu dosen ya, mungkin ada ini Ya pemirsa. dosen, ya dosen. Jadi Iya, itu berarti yang D3 itu direkomendasikan oleh dosennya ke perusahaan karena juga dosennya juga dia mantan karyawan di beberapa perusahaan gitu ya, yang melanjutkan S3 iya, dia jadi dosen gitu sehingga dia punya rekomendasi yang kuat gitu ya ke industri ya. benar Oh, seperti Pak Iwan, iya kayak oke gitu. oke oke. Mantap ini ya. Kemudian Kang Iman, ini kan dari Monbuso ya, beasiswa untuk lulusan anak SMA dari Monbuso.
Ada nggak dari yang Ya. lain selain Monbuso? Nah, selain Monbuso ini ada sekarang udah banyak peluang-peluang. Oh, banyak Contohnya peluang ya. misalnya Coba apa aja, Kang? Mitsui Busan. Mitsui Contohnya Mitsui Busan ya. Busan. Hmm. Ya, Mitsui Busan itu beasiswa S1. Itu S1 Mitsui Busan Ya, ya. Terus itu beasiswa S1 tapi kuotanya hanya 2 orang per tahun. kuota 2 orang se-Indonesia ya. Ini sangat Iya, kompetitif ya. se-Indonesia. untuk Sangat untuk kompetitif dan memang kalau masuk insentifnya sangat banyak. besar. Jadi ini 2 orang se-Indonesia untuk lulusan SMA ya. Iya. Beasiswanya juga lebih besar dibanding Monbuso. Sebesar Pak Iwan lah, beasiswa Pak Sebesar Iwan. saya, berarti sekitar 140.000 lah. 150 Ya, ribunya. dan setiap bulan kan ada pertemuan dengan pihak Mitsui-nya, dapat Nah, tambah lagi dapat jajan tambah dari lagi. situ. Jadi kaya lah teman-teman Iya. lulusan SMA nih yang pengen cepet kaya nih. Coba nanti kuliah gratis, kemudian uang sakunya besar, sekitar 20 juta rupiah nih, bisa coba ke Mitsui Busan ya. Hanya kuotanya 2 orang, jadi memang harus belajar ini banget ya, kompetitif banget. Selain Mitsui, Iya, Kang, ada memang lagi yang lain kompetitif. nggak? Yang lain itu ada seperti ini sekarang lagi banyak program ini G30. Program G30 itu jadi belajar di Jepang Hmm. S1 Global Global 30 itu. Jadi belajar S1 di Jepang tapi menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Nah, iya itu program-program seperti ini tuh nggak ada di Kedubes gitu, nggak diumumkan, tapi ada di eh, universitas masing-masing di web Universitas di Jepang atau universitas di di Indonesia? Jepang, Di di Jepang. Jepang. Oh, Nah, itu nggak semua universitas Jepang buka. Jadi yang saya tahu itu yang buka program Global 30 ini, kayak misalnya Tohoku, hmm. Nagoya, Kyoto. Dan itu juga nggak semua fakultas ya, karena kan tenaga pengajar yang bahasa Inggrisnya juga nggak semua ada kan. Jadi teman-teman SMA ini enak nih kalau ke Tohoku Nagoya Kyoto yang ada program G30 karena bahasa Inggris ya. Jadi nggak bahasa Jepangnya nggak terlalu ini juga Nggak terlalu, nggak terlalu mahir juga bisa. Tapi kalau iya untuk bisa. Mitsui Busan dan di apa tadi Max dari Monbuso itu nanti diajarin bahasa dulu mungkin ya. Ya, kalau Mitsui Busan itu belajar bahasanya 1,5 tahun, Pak. Oh lebih lama ya Mitsui Busan 1,5 tahun ya. Iya, lebih lama Hmm. karena persaingannya sama seperti S1 dan tapi lebih ketat gitu. Oke. Di itu diharapkan masuk universitas yang Top. top lah, misalnya Waseda gitu kan, Waseda University. Hmm. Swasta pun dibayarin kan sama Mitsui-nya. Oke, oke, oke. Oke, jadi ini untuk teman-teman SMA, untuk para orang tua nih banyak peluang beasiswa ke Jepang ini bisa dari Monbuso dari pemerintah Jepang, dari swasta juga Mitsui Busan, ada juga dari G30. Hanya nih teman-teman SMA kalau G30 harus banyak searching universitas nih. Mana aja yang buka G30 ya. Oke. Nah, yang saya tahu nih sekilas G30 aja misalnya di Hmm. Kyoto University itu yang buka Hmm. program ini civil engineering. Civil engineering ya, Ya, di Kyoto. Kyoto University. Kalau di Nagoya University itu yang buka automotive engineering. Nagoya University otomotif, oke. Otomotif sama biology engineer gitu. Biology, oke. Engineering. Kemudian Tohoku, kalau di Tohoku ini Tohoku, aerospace, mechanical and aerospace engineering. Chemical Aerospace Kemudian Engineering, biomaritim sama chemical. Jadi Biomaritim banyak Chemical. banyak pilihannya sebenarnya di Tohoku sih. Oh, jadi Tohoku teman-teman University itu yang di G30 ini bisa coba ke Tohoku nih. iya banyak di Tohoku. Iya, oke. Iya. Kak, kalau misalnya kemarin juga ada yang nanyain ke saya nih, kalau misalnya biaya sendiri nih ke Jepang, gimana caranya tuh? Kalau nggak lolos beasiswa, pengen biaya sendiri, anaknya pengen keluar kuliah ke Jepang, gimana? Biayanya gimana? Untuk biaya sendiri itu ya ada 2 pilihan menurut saya. Yang satu pilihannya itu melalui belajar S1-nya bahasa Jepang. Jadi Hmm. pertama kita masuk ke sekolah bahasa gitu. Di, Banyak teman-teman, ada beberapa teman saya gitu yang hmm. biaya sendiri. Jadi ke Jepangnya itu
ke sekolah bahasa dulu, sekolah Oh, bahasa Jepang. tapi sendiri gitu. Iya, tapi Oke. sendiri. Terus setelah itu, Itu, nah setelah dari sekolah bahasa Jepang itu, ya kebanyakan sekitar 1 tahun, 2 tahun ya. Kebanyakan 2 tahun sih, karena kan mempersiapkan apa EJU, IJU-nya itu IJ itu kayak apa? tes untuk orang asing buat masuk universitas gitu, Oh, ada kayak SBMPTN. SNMPTN orang asing ada ya khusus ya? Iya, Itu butuh Eh, belajar bahasa sekitar 1,5 tahun di Jepang iya, di Jepang. untuk mencapai berapa N2? N1 biasanya Oh, EJU itu. N1 ya? Wah, berat dua itu. tahun, jadi makanya 2 tahun kan. Ya, jadi teman-teman Kebanyakan, SMA yang belum tahu mungkin level bahasa di Jepang itu kayak TOEFL-nya itu ada N4 yang paling rendah, yang paling tinggi N1. N5 Pak, N5, N4. N5 yang paling rendah, yang paling tinggi N1 ya. Hmm. Baik. Jadi kalau biayanya berapa tuh kira-kira biaya kuliahnya? Kalau biaya sendiri, kalau mau ke S1? Biaya kuliah itu biasanya sih itu ya di awal kan bahasa Jepang dulu. Bahasa Jepang itu lumayan sekitar 50 juta gitu. Tapi biasanya ada teman gitu awalnya naruh 100 juta gitu. 100 juta untuk selama berapa lama? Selama Ya, belajar maksudnya bahasa? saat datang gitu 100 juta, kesananya kan sambil sekolah bahasa biasanya part time. Jadi untuk persiapan bahasa aja kita butuh 100 juta. Ya, minimal lah ya, Minimal 50 juta. 50 50 juta, sampai 50 100. juta itu untuk ini ya, untuk pendidikannya aja ya, Untuk pendidikannya aja 50 setahun. juta tahun. Setahun itu. Bahasa, untuk bahasa. Iya, Belum lagi untuk biaya hidup, ya. biaya hidup jadinya kebanyakan teman saya itu yang Santai, memang itu baito, baito, sambil tapi kerja dari ya. awal tuh 100 juta awalnya gitu, bawa 100 juta terus ke Jepang, dari situ untuk survive setahun lah gitu kan, Iya. kemudian sambil part time Hmm. ya, dari part time itu mencukupi kehidupannya di Jepang. Jadi triknya nih bahwa teman-teman yang nggak nggak dapat beasiswa, pengen biaya sendiri, harus bawa uang 100 juta, kemudian harus sambil bekerja untuk menutupi biaya hidup. Kemudian kalau udah kuliah, biayanya berapa, Kang? Nah, biasanya kalau udah kuliah itu, kalau masuk universitas negeri, biasanya exemption, biasanya ini ya, tuition fee-nya untuk orang asing, terutama di universitas negeri yang di daerah, itu Hmm. dipermudah gitu, exemption-nya. Bisa ada pengurangan, bisa sampai nol kalau nggak salah ya, asal kita ngajuin Iya, ya. asalkan kita nilainya bagus, kemudian istilahnya nggak bolos, Oh, dan nilainya bagus, nggak bolos, kemudian itulah rankingnya di bagus ya. atas, Ya. Tapi di itu awal mungkin kita harus bayar dulu ya, di awal. Pas tingkat 1 itu, pas mulai masuk. biasanya bayar uang DP sih. Uang DP itu kewajiban. Berapa itu, Uang Kang? masuk Uang masuk 280.000 yen, sekitar sekitar 30 ya, 35. 35 juta ya. Jadi itu biaya masuk universitasnya 35 juta, teman-teman. Ya mungkin hampir sama Uang dengan bangunan ya. universitas di Indonesia ya. Ada Hmm. nyampe segitu. Jadi Tapi untuk semesteran, yang berat di sini biaya hidup ya. Biaya hidupnya tinggi. biaya hidup Jepang tuh. Jadi buat banyak. teman-teman SMA nih Ya. yang mau kuliah ke Jepang, usahakan belajarnya yang rajin biar bisa dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa yang tadi yang 100 juta, 30 juta itu jadi nol, bahkan kita dapat uang saku. Ya Kang Iman ya. Benar-benar. Bahkan bisa nabung, bisa ngirim ke orang tua. Iya. Banyak yang nabung ya. Banyak yang nabung ya, insya Allah. Dan di sini itu untuk kerja itu mudah ya. Untuk kerja mudah dan cukup besar lah ininya, besaran yen rupiah yang kita dapat cukup besar, bisa kita nabung. Benar-benar. Iya. Oke, saya kira itu mungkin itu informasi-informasi ini sangat dibutuhkan nih terutama untuk teman-teman dari SMA dan juga orang tua yang ingin anak-anaknya kuliah di Jepang, mungkin mesti pada bingung, informasinya belum nyampe. Mudah-mudahan nih diskusi hari ini bersama Kang Imam Fauzi bisa bermanfaat. Ini terima kasih Kang Iman Fauzi Ya, atas makasih juga share-nya Pak Iwan. dengan kita semua. Mudah-mudahan sukses terus Kang Imam Fauzi dan juga teman-teman Amin. SMA yang mau kuliah di
Jepang itu mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat beasiswa. Ya Amin. gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.